tuh Kang, tolong. Iya. Luar biasa. Saya bawa durian aja mau ke pasar. Dan punggung saya pegel banget. Astaga. Siapa yang tidak mengenal eksotisme budaya suku Baduy, salah satu suku yang paling ketat menjaga kemurnian tatanan adatnya. Namun di balik nama besarnya yang melegenda, tersimpan kisah miris perjuangan masyarakat Baduy untuk bertahan hidup di tengah gempuran modernitas dan arus wisata. Sayangnya, warga Baduy seakan harus berjuang sendirian, sembari tetap menjaga nilai-nilai adat leluhur. Kali ini, tim Indonesiaku mengajak Anda menyambangi Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Desa ini menjadi salah satu gerbang menuju wilayah Baduy. Akses jalan yang buruk menyambut kami. Jalan inilah yang harus kami lalui untuk menuju wilayah Pos Nangerang. Ya pemirsa, saya sudah sampai di Pos 5 yang tepatnya berada di Desa Keboncau, Kecamatan Bojongmanik, Lebak, Banten. Pos 5 ini merupakan salah satu gerbang menuju Baduy Dalam yang sudah ada beberapa tahun lalu. Dan sebenarnya Pos 5 ini merupakan akses terdekat untuk menuju Baduy Dalam. Bagaimana kelanjutannya? Tetap di Indonesiaku. Halo Kang. Saya dengar kalau Pos 5 ini merupakan akses terdekat menuju Baduy Dalam ya? Iya. Kalau gitu boleh dong saya diantar ke sana ya nanti? Iya, boleh. Ayo, mau sekarang. Boleh, ayo. Matang hiji. Kami harus menempuh perjalanan dengan sepenuhnya berjalan kaki. Motor, apalagi mobil, dilarang memasuki wilayah ini. Bersama beberapa warga Baduy Dalam yang juga membantu kami sebagai porter, kami pun menuju Kampung Ciemes yang merupakan wilayah Baduy luar. Akses jalan menuju Baduy Dalam ini berupa jalan setapak yang terbuat dari tumpukan batuan terjal. Lumayan, masih Hebatnya, meskipun tidak menggunakan alas kaki, warga Baduy Dalam ini begitu lincah mengayunkan langkah. Padahal beban berat tersemat di pundak mereka. Saya pun tertantang mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Kelihatan capek deh. Gantian boleh bawa tasnya sini. Nanti kalau nggak kuat, main lagi. Oke. Memang terlihat mudah untuk mereka, tapi ternyata sangat sulit untuk saya. Baru beberapa menit berjalan mendaki, nafas saya sudah mulai tersengal. Semangat. Masih jauh ya, Kang? Apalagi medan berbatu yang kami lalui ini terus menanjak dengan kemiringan hampir 70 derajat. Hai. Ya. Tunggu sebentar. Iya, ayo. Capek banget. Boleh gantian nggak ya? Boleh. Bawa tasnya. Ya, boleh.
Terima kasih, Kang. Ya. Di sepanjang jalan yang kami lalui cukup banyak simpangan jalan setapak. Bila kami menjelajah tanpa pemandu yang hafal, seluk-beluk belukar dan jalan setapak, bisa-bisa kami salah jalan dan tersesat. Perjalanan kami akhirnya sampai di Sungai Ciujung, sungai pembatas antara Baduy luar dan Baduy dalam. Beberapa ratus meter ke depan, kami sudah tidak boleh lagi merekam gambar. Namun, saya terkejut saat hendak melintasi jembatan Muhara ini. Kondisi jembatan ini tampak rapuh dengan sejumlah bambu yang sudah retak. Kondisi ini tentu akan membahayakan siapapun yang melintasinya. Sedangkan perjalanan tadi adalah jalanan yang dilewati oleh masyarakat Baduy untuk mengangkut hasil panen. Ironinya, Baduy ini merupakan ikon wisata Kota Lebak, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama infrastruktur. Ya, hingga kini pembangunan dan perbaikan jembatan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Baduy sendiri. Sekali perbaikan, warga Baduy bisa menghabiskan sekitar 10 juta rupiah, termasuk untuk menggelar upacara adat. Awas, Kang. Dengan menyeberangi Sungai Ciujung, kami menuju lokasi pengambilan bambu. Kang, saya boleh coba potong nggak bambunya? Benerin ya, Kang, kayak gini. Bambu untuk memperbaiki jembatan biasanya didapatkan di lahan milik warga. Sebatang bambu dihargai Rp25.000. Untuk membuat satu jembatan penuh, dibutuhkan sekitar 70 batang bambu. Bambu yang sudah ditebang kami arahkan ke sungai untuk kemudian dihanyutkan mengikuti aliran arus sungai. Jalur sungai ini memang sering dimanfaatkan warga Baduy sebagai jalur transportasi setelah menebang kayu atau bambu. Dialunkan seperti ini, mereka bisa bawa bambu 15-30 gelondongan ya, Kang? Bisa. Nah, makanya sampai berapa? 50. Sampai 50 juga bisa. Jadi mengalunkan bambu ini memudahkan sekali. Ya. Soalnya lewat darat susah. Ya, lebih berat dan jumlahnya bisa lebih sedikit kalau lewat darat. Sampai di tujuan, pekerjaan lainnya sudah menunggu. Bambu-bambu sepanjang lebih dari 10 meter, seberat lebih dari 30 kg ini harus segera dinaikkan dari sungai. Sebelum dipasang dalam rangkaian jembatan, bambu harus dihaluskan dengan golok agar tidak ada lagi ruas bambu yang tajam. Karena hampir semua penduduk yang melintas tidak mengenakan alas kaki. Ini bambunya lagi dipotong sama Kangnya ujungnya. Karena kita udah ukur dari ujung sana sampai ujung sini dan ukurannya udah pas. Sekarang kita mau pasang, dimasukin ke sini dan dikencangkan dengan talinya. Kami pun mulai mengganti bambu yang rapuh dengan bambu yang baru. Bambu itu disisipkan di antara simpul talinya. Perbaikan rutin jembatan biasanya dilakukan setahun sekali secara bergotong royong. Perwakilan warga dari Baduy dalam dan luar ikut serta dalam perbaikan. Kini, total ada 9 jembatan bambu yang menjadi batas wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Setelah jembatan dirasa kuat, kami kembali turun ke sungai.
mengambil batu-batu untuk perbaikan jalan. Sungai Ciujung sangat penting bagi warga Baduy. Terletak di sebelah selatan, sungai ini punya beberapa anak sungai seperti Sungai Cibeo dan Cisimet. Sungai ini membelah sebagian besar kampung Baduy, lalu mengalir melintasi ibu kota Kabupaten Rangkas Bitung hingga bermuara di pantai utara Laut Jawa. Sungai ini pula yang menjadi sumber air utama warga Baduy. Demi menjaga kelestarian sungai ini, tradisi dipegang teguh dengan melarang semua penggunaan bahan kimia seperti sabun, pasta gigi, atau sampo yang bisa mengotori sungai. Batu-batu dipilih yang seukuran agar bisa tertata rapi nantinya. Boleh bantu Kang, tolong. Iya. Tarik. Wah, capek banget ternyata. Mungkin kelihatannya mudah ya dari tadi cuman gini-gini batu, tapi mangkul batu satu aja saya udah capek. Gimana Akangnya yang sampai 2, 3 cukup melelahkan. Sekarang batunya kita bawa kemana Kang? Untuk ke jalan sana ya? Oke. Setelah terkumpul, batu-batu ini harus dipanggul ke lokasi pembuatan jalan yang berjarak sekitar 500 meter. Tidak cuma sekali jalan, tapi berkali-kali. Jalur Nangerang ini terkenal rawan lumpur dan licin, terutama di musim hujan. Ironisnya, semua proses ini dilakukan masyarakat Baduy tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Padahal setiap tahun mereka taat membayar pajak seperti warga negara Indonesia lainnya. Tapi untuk memenuhi segala kebutuhan, mereka seakan berjalan sendirian. Kang, sebenarnya masyarakat Baduy sendiri ini bayar pajak nggak sih? Bayar, biasanya rata-rata per kakak itu 20 sampai 25, kadang-kadang tergantung ininya sih. Jadi kita tetap bayar pajak per tahun 20-25. Itu sistem pembayarannya gimana biasanya, Pak? Biasanya kan kami sistemnya secara lisan, terus kami biasanya pajak itu dikumpulin di toko adat. Dari situ biasanya dikasih ke kades. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya seharusnya dapat pemerhatian lebih ya soal perbaikan jalan kayak gini. Iya betul, harapan kami sih seperti itu. Memang kita juga bayar pajak, mungkin sebaliknya pemerintah juga ada perhatian lebih lah untuk masyarakat Baduy sendiri, termasuk khususnya untuk jalan sih, khususnya di Batu, seperti akses mudah untuk mengangkut hasil bumi.